Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak yang pintar, yang soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan saya, Cecilia Deli Adelina. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung sebuah paragraf pada suatu bacaan. Anak-anak pintar, sebelum kita membahas gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung, kita harus tahu dulu nih dengan paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Anak-anak pintar, tahukah anak-anak bahwa paragraf itu biasanya ditandai dengan bagian yang menjolok ke dalam. Jika kita menulis sebuah paragraf, kita harus masukkan atau tonjolkan ya ke dalam anak-anak. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian tahu apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah inti kalimat. Jadi, bisa kita artikan gagasan pokok adalah sebuah inti kalimat di setiap paragraf dalam sebuah bacaan. Jadi, kita membaca suatu paragraf dan kita menemukan inti kalimat. Nah, itu gagasan pokok, anak-anak. Nah, selain itu ada pula gagasan pendukung yang berisi tentang informasi yang mendukung gagasan pokok di atasnya. Itulah perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kali ini kita akan mencoba menemukan gagasan pokok dalam sebuah bacaan. Untuk itu, anak-anak harus menyimak teks berikut ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, soleh-solehah, paragraf ini kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya? Ya, betul sekali. Pada kalimat pertamanya ya. Karena paragraf ini menceritakan tentang pawai budaya yang sangat menarik, sehingga kalimat pertama di paragraf ini adalah gagasan pokok. Ingat, gagasan pokok adalah inti kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, untuk kalimat-kalimat selanjutnya yang ada di paragraf pertama ini merupakan gagasan pendukungnya. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju jele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya? Ya, tepat sekali. Pada kalimat pertamanya ya, karena paragraf ini menceritakan tentang rombongan dari Maluku yang tiba pada pawai tersebut. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung. Kita lanjut paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya?
Betul sekali. Pada kalimat pertamanya ya, karena paragraf ini menceritakan tentang budaya Bali dan juga musiknya. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung yang mendukung informasi musik dari Bali tersebut. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepat talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pak pempang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya? Ya, betul sekali. Pada kalimat pertamanya lagi ya, karena paragraf ini menceritakan tentang rombongan dari Toraja dan gagasan pendukungnya pada kalimat-kalimat selanjutnya. Kita lanjut paragraf yang terakhir. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya? Ya, betul sekali. Pada kalimat pertamanya ya. Nah, kenapa? Karena pada kalimat pertama ini menjelaskan bahwa Udin dan teman-temannya senang sekali melihat pawai, dan kemudian didukung informasi pada kalimat-kalimat selanjutnya, sehingga kalimat-kalimat selanjutnya tersebut merupakan gagasan pendukungnya. Bagaimana anak-anak pintar yang soleh dan soleha, sudah paham bukan? Nah, itulah cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks bacaan.